Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Nusa Tenggara Barat yang tercinta. Izinkan kami mewakili gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat menyampaikan update COVID-19 Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Minggu 7 Juni tahun 2020. Pada hari ini telah diperiksa sebanyak 322 sampel di 3 laboratorium kita, yaitu laboratorium PCR di Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Universitas Mataram. Pemeriksaan di laboratorium tes cepat molekuler Rumah Sakit Kota Mataram. Dari 322 sampel yang diperiksa, telah terbukti negatif 303 sampel. 5 sampel adalah evaluasi ulangan bagi pasien yang dirawat dan masih positif. 14 sampel terkonfirmasi positif. Mereka berasal dari Kota Mataram 9 orang, Lombok Barat 3 orang, Lombok Tengah 1 orang, dan dari luar provinsi 1 orang. Sehingga kasus positif pada hari ini total 822 orang dengan positif rate 10,8%. Sejak 3 hari yang lalu selalu kita ketemukan kasus-kasus luar provinsi. Hari ini kita ketemukan kasus luar provinsi yang berasal dari Jawa Timur. Pelaku perjalanan yang datang berkunjung ke Pulau Lombok, kemudian dalam perjalanan diperiksa dan dinyatakan positif COVID-19. Artinya, bagi para pelaku perjalanan tetaplah waspada bahwa mungkin rekan perjalanan Anda adalah orang yang bisa menularkan COVID-19 kepada Anda. Hari ini pasien yang sembuh jauh di atas pasien yang positif. Hari ini telah sembuh 33 orang pasien. Berasal dari Kota Mataram 13 orang, Lombok Barat 12 orang, Lombok Tengah 3 orang, Lombok Utara 4 orang, dan Lombok Timur 1 orang. Dengan tambahan 33 pasien yang sembuh, hari ini total 382 orang pasien sembuh atau 46,5%. Kabar duka datang hari ini dari Kota Mataram. Seorang ibu berusia 52 tahun hari ini meninggal dunia. Sehingga total pasien yang meninggal sampai hari ini menjadi 23% atau 2,7%. Sampai hari ini ada 417 orang pasien yang masih dirawat di semua rumah sakit, baik rumah sakit rujukan pertama, kedua, dan rumah sakit darurat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Hasil tracing kontak para petugas kesehatan bersama tim gugus tugas di desa dan kecamatan hari ini bertambah PPTG atau pelaku perjalanan tanpa gejala sejumlah 92 orang. Sehingga dari Februari sampai sekarang ada 61.714 orang pelaku perjalanan yang masuk di NTB. Dan yang masih melakukan karantina mandiri adalah sejumlah 1.907 atau 3,1%. Jumlah orang tanpa gejala yang merupakan kontak dengan pasien konfirmasi positif berjumlah 124 orang. Sehingga total menjadi 8.252 orang, dan yang masih dalam pemantauan sejumlah 2.645 orang atau 32%. Hari ini orang dalam pemantauan bertambah 81 orang, sehingga total menjadi 6.161 orang, dan yang masih dalam pemantauan 438 orang atau 7,1%. Jumlah pasien dalam pengawasan bertambah 17 orang. Total menjadi 1.481 orang
dan yang masih dalam pengawasan baik di rumah sakit maupun di sarana karantina adalah 665 orang. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang berbahagia, mulai hari Jumat yang lalu sejumlah masjid mulai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Banyak masyarakat yang bertanya, apakah COVID-19 ini masih berbahaya? Semua penyakit itu berbahaya. Kalau dia mendapatkan tempat untuk berkembang. COVID-19 saat ini mendapatkan tempat untuk berkembang di seluruh dunia, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Kita sudah menemukan yang positif 800 lebih, yang meninggal 23 orang, tetapi yang sembuh juga banyak. Artinya COVID-19 penyakit yang mudah sekali menular. Itu yang membuat dia jadi bahaya. Kalau yang ditulari adalah orang yang muda dengan imunitas yang baik, maka COVID-19 mungkin tidak berdampak pada tubuh orang tersebut. Tetapi kita tahu di sekitar kita ada orang-orang yang rentan. Bayi, balita, ibu hamil, termasuk para lansia. Catatan kita sebagian besar yang meninggal dunia adalah bayi dan lansia. Maka kalau kita tidak menganggap COVID-19 berbahaya, kita akan abai bahwa ada sesuatu yang mengancam dan tidak tampak. COVID-19 mempunyai daya serang terhadap paru-paru yang luar biasa. Itu bedanya dengan flu biasa. Seorang yang terkena diabetes bisa kena flu selama 7 hari dan sembuh kembali. Tetapi seorang yang kena diabetes tidak terkontrol, terkena COVID-19, dalam waktu yang singkat dia akan jatuh dalam keadaan yang paling buruk dan akhirnya meninggal dunia. Maka kesimpulannya COVID-19 berbahaya terutama bagi orang-orang yang rentan. Bayi, balita, ibu hamil, dan para lansia. Siapa yang menulari mereka? Orang-orang tanpa gejala yang mungkin menganggap COVID-19 tidak berbahaya karena dia tidak merasakan gejalanya. Dalam pengelolaan penyakit menular, maka semua kita harus bisa merasakan perasaan orang-orang yang rentan. Mungkin kita tidak bergejala, tetapi batasi diri kita untuk tetap mengikuti protokol COVID-19 agar orang-orang yang rentan tidak mendapatkan penyakit dari kita. Ada yang bertanya, apa kebijakan pemerintah dalam mencegah COVID-19? Inti dari kebijakan pemerintah dalam mencegah COVID-19 adalah memutus rantai penularan dengan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Itulah yang harus kita ikuti. Tetap disiplin melaksanakan protokol COVID-19. Disiplin gunakan masker, disiplin cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20 hingga 40 detik, atau bila tidak ada air, gunakan hand sanitizer. Jaga jarak 1,5 sampai 2 meter dengan orang di sekitar kita. Hindari kerumunan atau keramaian. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, gizi seimbang, dan olahraga. Dan kelola stres. Kalau Bapak Ibu
ada rasa cemas terhadap COVID-19, Bapak Ibu harus tahu, dengan tetap menjalankan protokol COVID-19, insya Allah risiko penularan akan menjadi minimal. Dengan demikian, stres Bapak Ibu bisa dikurangi. Kenapa? Karena stres dapat menurunkan imunitas. Bagi Bapak Ibu penderita penyakit komorbid, hipertensi, diabetes dan ginjal, jaga agar Bapak Ibu berada dalam batas-batas normal penyakit. Tekanan darah normal, gula darah normal, laju filtrasi ginjal normal. Sehingga Bapak Ibu terhindar dari resiko mudah tertular COVID-19. Terakhir, perilaku hidup bersih dan sehat. Buang air besar di tempatnya. Minumlah air yang layak minum. Sehingga Bapak Ibu tidak terkena diare. Karena salah satu penyakit yang mudah ditumpangi oleh COVID adalah penyakit saluran pencernaan. COVID adalah the great imitator. Penjiplak yang sangat baik. Dia bisa menyelusup, menyerupai kuman untuk diare. Dia bisa menyelusup, menyerupai kuman untuk penyakit-penyakit yang lain. Sehingga orang yang dijangkiti COVID sering tidak waspada. Kami mendapatkan beberapa kasus dengan gejala COVID yang berbeda dari kasus-kasus yang terdahulu. Kasus terdahulu selalu disertai dengan batuk dan pilek. Tetapi sekarang kita mulai temukan kasus yang dominan adalah gejala saluran pencernaan. Kasus dengan keluhan utama kehilangan penciuman atau indera perasa. Dan setelah dites, mereka positif COVID. Itulah kemunculan dari the great imitator COVID-19. Tidak untuk ditakuti, tetapi kita harus waspada. Berdamai dengan COVID-19 adalah menyadari COVID-19 ada di sekitar kita. Maka kita harus tahu cara untuk mencegah agar tidak tertular, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Itulah upaya-upaya dan ikhtiar kita untuk tetap bertahan hidup dengan COVID-19 di sekitar kita. Tetap waspada, jangan menyepelekan, stay safe, keep healthy. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.